Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Yuda Permana dari Prodi Manajemen S1 kelas MG101. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan jawaban dari tugas pengantar yang sudah diberikan sebagai bahan untuk video ini dibuat sebagai bahan untuk UAS pengantar akuntansi 1, di mana dosen pengampunya yang membimbing yaitu Ibu Pustika Ayuning Puri SE MSIM. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama, soalnya ini isinya Tuan Abdullah pada bulan Januari 2023 membuka bengkel servis dengan nama Big Boss di Malang. Melakukan transaksi-transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Dari soal ini kita diminta untuk menyusun transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi menggunakan kertas kerja. Langsung kepada jawabannya, bahwa persamaan dasar akuntansi ini merupakan konsep dasar dalam pencatatan keuangan yang menunjukkan bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi langkah yang pertama dari soal tersebut, kita mengidentifikasi transaksi dan menentukan akun yang berpengaruh. Saya sudah mencoba mencatat hasil identifikasi transaksi yang terjadi di bulan Januari. Ada sekitar 13 transaksi. Beberapa akan saya coba bahas. Di mana tanggal 2 Januari Tuan Abdullah menginvestasikan atau menanamkan uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Jadi hasil identifikasi dari transaksi ini tercatat bahwa tanggal 2 Januari investasi awal oleh Tuan Abdullah yaitu kas bertambah menjadi 2.500.000 di debit, peralatan bertambah 500.000 masuk ke dalam debit, modal bertambah 3 juta itu kredit. Dari mana debit dan kredit ini? Untuk menentukan debit kredit akun kita harus mengetahui dulu kategori akun tersebut ya. Seperti misal ini kan ada kas bertambah. Jika kas bertambah maka debit. Namun sebaliknya jika kas berkurang maka status dari kas tersebut adalah kredit. Jika saldo normal ini masuk debit. Lalu ada aset piutang, perlengkapan, terus yang termasuk ke dalam liabilitas hutang, ada hutang dagang. Ini jika bertambah harus kredit atau debit gitu ya. Jadi harus tahu dulu cara untuk menentukan ini untuk mempermudah kita melakukan analisa dan identifikasi transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Januari. Sehingga tercatat di sini ada 13 transaksi. Setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam lembar kertas kerja ke persamaan dasar akuntansi untuk bengkel Big Boss tersebut ya. Jadi kita catatkan di sini dari mulai tanggal, kas, aset yang termasuk ke dalam aset itu diantaranya ada kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Lalu liabilitas, kolom berikutnya ekuitas atau modal. Tanggal 2 Januari tercatat ada kas masuk 2.500.000. Terus peralatan 500.000. Ini kita sesuaikan dengan hasil transaksi-transaksi yang sudah kita identifikasi dan kita pilih berdasarkan kategori akun kan. Jadi didapat seperti ini atau persamaan dasar akuntansinya yang sudah kita input ke dalam Excel, kolom Excel. Baik, ini yang soal pertama. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 2, pada bulan Desember 2024, Nyonya Depi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah.
dengan detail transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut. Lalu kita diminta untuk yang pertama membuat jurnal umum atas transaksi-transaksi di atas. Yang kedua, memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Dan yang ketiga, menyusun neraca saldo per 31 Desember 2024. Untuk yang pertama, kita membuat jurnal umum atas transaksi yang terjadi di bulan Desember. Ini langkah yang pertama, sama dengan yang tadi. Jadi, mencatat semua transaksi ke dalam format debit dan kredit, mengidentifikasi transaksi untuk menentukan akun yang terpengaruh dan menentukan akun tersebut masuk ke dalam debit atau kredit. Dia hampir sama ya. Ada 1, 2, 3, ada 10 tanggal di sini yang terjadi transaksi. Jurnal umumnya seperti ini. Kita buat format lembar kerjanya, ada tanggal, keterangan. Keterangan ini mencatat eh, jenis transaksi, lalu debit, masuk ke dalam debit atau kredit. Rumusnya bersama dengan yang tadi. Pada tanggal 1, Nyonya DP menginvestasikan uang pribadi sebesar 6 juta ke perusahaannya. Jadi kita buat jurnalnya, kas bertambah menjadi debit, modal masuk ke dalam kredit, karena modal ini jika bertambah masuknya kredit ya, jika berkurang maka kebalikannya. Lalu di tanggal 4 juga sama, ada tercatat transaksi kas di debit sebesar 750.000, pendapatan masuknya ke 750.000 di kredit. Intinya hampir sama, kita identifikasi dulu eh, transaksi-transaksi yang terjadi di soal tersebut, lalu kita klasifikasikan berdasarkan akun, tentukan debit kredit akun tersebut. Jadi seperti ini kita masukkan ke dalam lembar kerja. Jadi dapat eh, untuk jurnal umum salon Nyonya Depi tercatat sebagai berikut. Lanjut ke yang B ya. Kedua ini kita diminta untuk memasukkan dari jurnal umum yang sudah kita buat tadi ke dalam buku besar ya. Di mana buku besar ini merangkum transaksi untuk setiap akun agar lebih mudah melihat saldo akhirnya. Yang pertama, kita ambil data dari jurnal umum dan kelompokkan berdasarkan akun. Jadi saya sudah mengelompokkan berdasarkan akun, ada akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, akun peralatan, akun utang, akun modal, akun pendapatan, akun beban listrik, akun beban lain-lain, akun beban gaji, dan akun prime yang termasuk ke dalam akun kas, yaitu modal, pendapatan, perlengkapan, beban listrik, beban lain-lain, prime, pendapatan, piutang usaha, beban gaji. Ini hasil jurnal umum yang tadi kita sudah cari, kita masukkan ke dalam kolom debit dan kredit. Lalu kita uh, tambahkan pada tanggal 1 masuk modal 6 juta, itu masuk di debit sehingga saldo menjadi 6 juta. Lalu tanggal 4 pendapatan 750.000 di debit, yang berarti saldo bertambah
Lalu yang ketiga di akun kas juga ada perlengkapan. Perlengkapan ini di kredit ya 250.000 itu artinya berkurang sehingga saldo di atas 6.750.000 kita kurangi 250.000 menjadi 6.500.000 begitupun seterusnya sehingga didapatkan saldo akhir dari akun kas ini 6.200.000. Lalu ada akun piutang ini tercatat pada tanggal 25 dan 28 di mana pendapatan itu masuk ke debit 200.000 dan kas masuk ke kredit sehingga saldo akhir yaitu 200.000 dikurangi 100.000. Harusnya ini menjadi 100.000 ya saldo akhirnya. Koreksi. Akun perlengkapan tercatat ada satu tanggal yaitu tanggal 11 masuk ke dalam debit 250.000 dan neraca saldo akhir akun perlengkapan adalah 250.000. Lalu akun peralatan di tanggal 7 yaitu utang masuk ke dalam debit sehingga saldo ini menjadi 600.000. Nah, selanjutnya ada akun utang pada tanggal 7. Sorry ini ketukar ini kayaknya. Yang ini akun utang, yang ini akun peralatan. Ini tanggal 7 ya, peralatan masuk ke kredit 600.000. Lalu akun modal ada transaksi di tanggal 1 yaitu masuk ke dalam kas kredit 6 juta rupiah, saldonya 6 juta. Akun pendapatan ada dua transaksi yang tercatat yaitu di tanggal 4 kas, di mana kas ini masuknya ke dalam kredit 750.000. Saldo tanggal 4 ini tercatat 750.000 untuk akun pendapatan. Lalu di tanggal 25 terjadi transaksi kas piutang. Ini masuk ke kredit 600.000 sehingga saldo akhir 1.350.000. Lalu akun beban listrik tercatat pada tanggal 18 kas debit 250.000 saldo akhir 250.000. Dan akun beban lain 150.000 di tanggal 21 akun beban gaji saldo 300.000. Akun Pride di tanggal 24 masuk ke dalam kas saldonya 100.000. Yang ketiga kita diminta untuk menyusun neraca saldo per 31 Desember 2024. Neraca saldo ini kita masukkan ke dalam lembar kerja, itu ada akun debit dan kredit. Dari fungsi neraca saldo sendiri yaitu untuk memastikan debit sama dengan kredit atau menunjukkan keseimbangan keuangan. Kita masukkan tadi dari data-data akun yang sudah kita catat di buku besar, lalu kita masukkan ya ke lembar kerjanya. Tadi kas ada debit 6.200.000, piutang usaha 100.000, perlengkapan 250.000, peralatan masuk di debit 600.000. Sementara akun yang termasuk ke dalam kredit yaitu ada tiga akun ya, ada utang, modal, dan pendapatan. Jadi total dari debit 7 ini setelah dijumlahkan menjadi totalnya 7.950.000 dan kredit 7.950.000. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.